Semangat pagi, kita jumpa kembali di pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Munthilan. Materi pembelajaran kelas 9 semester 1 kali ini adalah mengembangkan budaya kehidupan. Mari kita simak cuplikan pembelajaran sebagai berikut. Ya, selamat siang anak-anak semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tadi sudah istirahat, makan belum? Belum. Ada ya? Jadi ya, sekolah kalian sudah makan semuanya. Nah, pada hari ini kita bersama-sama melanjutkan materi pelajaran minggu yang lalu yang sudah dijelaskan sehubungan dengan materi martabat luhur manusia, ya. Nah, orang yang beriman itu dalam menjunjung tinggi martabat manusia itu ada 3 materi. Yang pertama adalah bagian A adalah tentang martabat luhur manusia. Yang kedua adalah mengembangkan budaya kehidupan. Yang ketiga adalah mengembangkan keadilan dan keseimbangan. Baik, semuanya pintar semua. Ya, sebelumnya mari kita awali dengan doa. Sikap doa yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpahkan kepada kami sehingga pada siang hari ini Engkau telah mengambil kami untuk berkumpul bersama mempelajari ajaran-Mu. Silakan Roh Kudus dalam kami semoga kami mampu untuk menghargai kehidupan kami diri kami sendiri dan kehidupan sesama kami sesuai dengan ajaran-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kembali kami pada kehendak Yesus Tuhan dan Pengacara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sesudah ini kita bersama-sama menyanyikan lagu Lembut Hati. Bisa? Lagunya judulnya adalah Lembut Hati. Atau istilahnya kasih. Kasih itu kan pasti kena bentuk. Ya, artinya juga kita harus dibuat lembut. Nah, tapi lagu aja satu kelompok satu. Dan bahkan yang di kemarin sudah
biasa menjadi suatu kebiasaan dan menjadi budaya. Nah, kebudayaan itu akan menjadi suatu akibat pada kematian seseorang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita mengetahui tentang kasih pasti lemah lembut, maka kita bersama-sama mengungkapkan kembali atau menyampaikan kembali, mempresentasikan kembali hasil dari tugas-tugas pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu sudah disampaikan sehubungan dengan budaya kehidupan. Pada hari ini kita bersama-sama untuk mempresentasikan. Yang pertama adalah tentang cerita Ibu Teresa. Ya kan? Minggu yang lalu kita bersama-sama sudah membaca cerita Ibu Teresa seperti apa Ibu Teresa. Nah, maknanya dari cerita Ibu Teresa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani itu apa, dan nantinya yang akan kita lakukan apa. Itu tugasnya siapa? Ganis. Oke, berdiri Ganis, silakan. Boleh baca ya? Iya, boleh sedikit-sedikit ya. Ya, sebentar. Turun mereka. Ya, silakan Ganis. Bunda Teresa. Bunda Teresa lahir di Skopje, Albania pada 26 Agustus tahun 1910. Ayahnya meninggal sehingga ia dan keluarganya mengalami kesulitan finansial. Lalu akhirnya ia pun dibaptis dengan nama Agnes. Awalnya ketika dibaptis ia diberi nama Agnes Gorosa. Kemudian memilih nama Teresa dari Santa Teresa Lisieux. Pada saat menginjak usia remaja, ia bergabung di kelompok pemuda Solidarity. Lalu pada 28 November 1979, ia bergabung di Institute of the Blessed Virgin Mary di India. Kemudian, Bunda Teresa dikirim ke India untuk menjalani pendidikan sebagai biarawati, dan akhirnya mengajar geografi dan kateisasi di Saint Mary's High School, dan menjadi kepala sekolah pada tahun 1944. Para menderita TBC, ia pun dikirimkan ke Darjeeling untuk menyembuhkan keadaannya. Akhirnya pada tahun 1998, Pihak Vatikan mengizinkan Santa Teresa meninggalkan ordonya dan memulai pelayanan di bawah keuskupan Calcutta. Pada 17 Agustus 1998, ia pertama kali memakai pakaian putih dengan kain salib biru dan akhirnya berhasil membuka sekolah terbuka di lingkungannya itu pada 21 Desember 1948. Tak hanya itu, ia juga membawa anak-anak sakit ke rumahnya kemudian merawatnya. Dari yang awalnya menjadi seorang, saat ini ada 450 pusat pelayanan terbesar di seluruhnya untuk melayani kaum LKMPD. Dia juga merupakan salah satu pionir yang mendorong rumah bagi penderita AIDS. Ia mendapatkan berbagai penghargaan kemanusiaan hingga menjadi BPN pada 1999 dan hadiah uang sebesar $6.000 yang disumbangkannya kepada masyarakat LKMPD di Calcutta. Namun karena kesehatannya yang menurun, akhirnya pada tanggal 12 Maret 1997, Missionary of Charity akhirnya memilih untuk Nusantara untuk meneruskan tugas dan pelayanan Bunda Teresa. Pada 5 September 1997, dalam usia 87, ia pun dipanggil oleh Tuhan, dan pada 13 September 1997, saat beliau haji India, banyak orang yang menghadiri acara pemakaman Bunda Teresa. Ya, terima kasih teman-teman. Selanjutnya presentasi dari bacaan Injil Matius. Yang pertama adalah siapa? Saya kemarin ya. Agatha, silakan Agatha. Menurut Matius bab 9 ayat 18-25, terkadang permasalahan kehidupan dapat menyebabkan kita menyangkutkan kita terhadap Allah. Kita akan lupa bahwa dengan Tuhan Yesus, Dia akan bantu kita keluar dari permasalahan kita. Padahal, iman untuk kita kepada suatu tindakan yang bijak, seperti gembala rumah ibadah dan perempuan yang sakit pendarahan. Saat mereka mengalami kehidupan itu, namun iman mereka menyelamatkan mereka dengan percaya pada Yesus yang memberikan satu-satunya harapan.
meneruskan kasih itu tidak berandalkan logika. Yesus mengajarkan bahwa kasih hati untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya. Walaupun aturan pada zaman itu melarang Yesus untuk menyembuhkan orang sakit itu, namun belas kasihan yang menggerakkan hatinya dapat membuat mukjizat yang besar dan menyembuhkan orang itu. Banyak orang-orang Farisi yang tidak suka pada Yesus karena perbuatan baiknya. Sama seperti kita, di dunia ini pasti kita memiliki teman yang menganggap kita sebagai musuh mereka karena perbuatan baik kita yang mungkin merugikan mereka. Yesus mengajarkan bahwa berbuat baik harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Walau mungkin itu dapat membuat orang lain benci pada kita, namun kita salah dalam menunjukkan kasih sendiri. Oke, terima kasih. Ya. Nah, dari bacaan Injil Matius, 2 bacaan tadi, sama ceritanya tentang Bunda Desa, itu ada sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tindakan-tindakan yang positif. Yang kedua adalah tindakan-tindakan yang negatif. Nah, tindakan-tindakan yang negatif itu adalah yang mengarah pada budaya apa? Pada budaya kematian. Sedangkan tindakan-tindakan yang positif itu adalah mengarah pada budaya apa? Nah, budaya kehidupan yang kita arah ke depan, ya, arah ke depan kita berusaha untuk meninggalkan budaya-budaya yang negatif menuju pada budaya yang positif. Sehingga dengan membiasakan diri pada budaya yang positif, maka hidup kita selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kehidupan bersama, kehidupan dalam keluarga dan sebagainya, baik di sekolah, di masyarakat, di rumah, akan merasa kedamaian dan akan merasa ketenangan, sehingga akan menjadi kehidupan yang bahagia, sejahtera dan selalu. Ya. Nah, contoh-contoh budaya kehidupan yang negatif itu antara lain kemarin dan juga siapa yang negatif? Iya, benar. Yang contoh-contoh budaya yang positif kemarin budaya siapa? Indo. Sekarang kita masuk dulu presentasi budaya yang negatif. Silakan, benar. Untuk mempresentasikan contoh-contoh budaya yang negatif. Silakan. Contoh-contoh budaya negatif yang dapat diberikan tindak kematian antara lain antisosial, sering merokok, sering mengonsumsi narkoba, sering saling memakas, itu belanja saudara, sering berkeluarga, tidak menanggung juga, Tidak mengakui ada aborsi, terus tawuran, berkelahi, antisosial, oke. Antisosial, mabuk-mabukan, berkelahi, tawuran, tanpa ibadah, tidak berdoa, aborsi, euthanasia. Tahu euthanasia? Mematikan yang sengaja. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Tuhan. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh budaya yang negatif yang harus kita tinggalkan, ya. Terima kasih, tenang. Nah, sekarang kita lihat budaya yang positif yang membiasakan diri kita supaya menjaga dan menghormati kehidupan, menjunjung kehidupan manusia baik di sekarang maupun yang akan datang. Ya, silakan. Contoh kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan tindakan antara lain rajin berdoa, rajin beribadah, menjalani perintah Tuhan, melakukan penerapan iman, rajin membaca kitab suci, berpikir positif, rajin berolahraga, memakan makanan yang bergizi, bermurah hati dan rajin berdoa. Iya, betul.
tentang hubungannya dengan kitab suci. Ya, ajaran Yesus seperti apa supaya kita diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi martabat manusia dan berusaha untuk menghargai dan menjunjung kehidupan manusia. Nah, dari sekian atas kalian yang sudah kalian presentasikan bagus semua, ya. Nah, sekarang kesimpulan dari Kalinda dari semua ini, Kalinda bisa menyimpulkan apa? Silakan Kalinda. Ya. Jadi dari pelajaran kita ini dapat disimpulkan bahwa kita harus menghindari budaya kematian dan mendekati budaya kehidupan. Budaya kematian itu adalah kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan kematian. Kayak contohnya tadi seperti mabuk-mabukan. Nah, mabuk-mabukan itu kegiatan yang tidak bermanfaat sama sekali, dan jika itu dilakukan dengan terus-menerus lama-kelamaan akan membahayakan. Jadi seharusnya kita melaksanakan budaya kehidupan daripada menyanyiakan apa itu kehidupan kita dengan melakukan budaya kematian itu. Kita dapat melakukan budaya kehidupan dengan rajin berdoa, menolong sesama, berolahraga, dan lain-lain yang masih bisa yang bermanfaat bagi kita sesama kita. Jadi kalau kita melaksanakan budaya kehidupan, kita sama saja telah menghargai kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Karena setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda yang tidak dapat disia-siakan. Oke, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, nah sekarang kita setelah belajar tentang budaya kehidupan, kemarin Guru sudah nyampaikan dan sekarang kita bahas tugas-tugasnya, presentasinya bagus, maka kita mencoba lihat ke depannya, ya. Satu minggu saja, minggu depan, apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian tinggalkan. Nah, gitu ya. Nah, budaya kehidupan yang kalian lakukan minggu depan itu apa? Terus budaya kematian yang harus kalian tinggalkan untuk minggu depan itu apa? Ya, udah coba kalian tulis dulu, setelah itu kalian tempel di sini, ya. Nah, di sini adalah kebiasaan atau budaya kematian yang harus kalian tinggalkan. Mungkin kebiasaannya adalah malas belajar. Nah, ditempel di sini. Terus yang kedua adalah kebiasaan atau budaya kehidupan, berarti apa? Rajin belajar, gitu. Ya, siap ya? Ya, oke. Nah, sudah selesai bisa ditempel maju satu-satu. Nah, oke, Tata. Terima kasih, Tata. Terus itu di KW seni ya, Wek? Ya. Susunannya juga seni dulu. Hingga Kebiasaan atau budaya kematian yang harus ditinggalkan oleh kita semua adalah berpikir negatif.
belajar, suka menunda-nunda tugas, bersikap tidak jujur dan menyontek tugas, menghiraukan orang tua dan berlaku semaunya, bangun siang, telat, mengundur waktu, malas belajar dan malas mengasah. Oke, nah itu jangan ditinggalkan. Siap ditinggalkan ya? Ya. Nah, yang positif yang harus ditingkatkan atau dilakukan untuk minggu depan. Kebiasaan atau budaya kehidupan yang harus diterapkan dan selalu diusahakan setiap saat adalah niat yang akan dilakukan. Percaya dan berserah kepada Yesus agar dapat mempersiapkan diri mengikuti kelas sesuai dengan Matius 9 ayat 18-26. Rajin belajar untuk mempersiapkan pas, membantu mengajarkan adik, tidak menunda pekerjaan, bangun pagi, peduli terhadap sesama, membantu orang-orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan. Oke, teman-teman. Banyak sekali yang harus dilakukan di sini. Ada apa ini? Mempersiapkan diri mengikuti pas, ya dah. Tanggal 28 sudah pas. Rajin belajar untuk mempersiapkan pas. Oke, di sini belajar untuk pas, juga membantu mengajari adiknya. Oke, di sini bangun pagi, ya. Biasanya bangunnya jam 5 ya, bangunnya setengah 5 misalkan. Terus di sini berbagi pakaian atau makanan, oke. Membantu orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan. Ini yang akan dilakukan minggu depan. Yang ditinggalkan adalah menghiraukan nasihat orang tua, ditinggalkan. Malas belajar, oke. Bangun siang, telat, mengundur waktu, tugas atau malas belajar, malas-malasan, terus menunda tugas sampai sama ya. Ya, tepuk tangan kepada bisa berjalan dengan baik apa yang kalian ingatkan untuk minggu depan. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, kesimpulan pada hari ini bahwa Yesus itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Contohnya Yesus selalu menjunjung nilai-nilai kehidupan, yaitu satu, Yesus berkeliling dengan mengajar. Yang kedua adalah Yesus menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga adalah Yesus mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga melindungi dan berjuang menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan. Ya, kita sebagai muridnya juga berusaha untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan, antara lain membela kehidupan. Kalau hal itu adalah hal yang tidak baik, kamu dukung, berarti kamu mendukung dan mendorong kematian. Tetapi hal-hal itu jelek, kamu hindarkan, berarti kalian berusaha untuk menjunjung nilai-nilai kehidupan. Dijalani dengan penuh tanggung jawab. Nah, Yesus juga begitu, bertanggung jawab untuk menjunjung nilai-nilai kehidupan dengan tindakan kasih. Yesus selalu memberikan kasihnya kepada siapa saja dalam kehidupan konkret nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, budaya kehidupan di sini adalah perlu diperjuangkan. Tanpa diperjuangkan tidak bisa. Ya. Pasti selalu banyak sekali godaan-godaan yang timbul dalam hidup. Orang yang pengen melakukan dan memperjuangkan menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan pasti banyak godaan. Godaan yang bisikan dari orang lain, jangan, Allah, dan sebagainya. Itu sudah merupakan suatu godaan. Dan kita berusaha untuk berjuang untuk melawan budaya kematian. Berusaha untuk melawan itu dengan keras, meninggalkan hal-hal yang negatif. Berikutnya adalah tindakan yang merusak dan mengancam kehidupan.
yang menghancurkan kehidupan, antara lain adalah perang. Seperti kemarin di Bali itu, Pak Jokowi sebagai tuan rumah tentang apa? G20, ya. Itu adalah berusaha untuk apa? Mendamaikan dunia. Yang perang berusaha untuk biar berhenti perang, hidupnya biar damai, untuk memperbaiki perekonomian dunia. Bersyukur kegiatan 3 hari di Bali berjalan dengan baik. Itu juga doa-doa. Ya, itu contoh. Berikutnya adalah aborsi yang sudah disampaikan tadi, bunuh diri dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi di Indonesia maupun terjadi di kalangan kita, di sekolah maupun di masyarakat kita, di keluarga dan gereja di sekolah. Ya, jelas ya? Ya. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang berusaha panjang, ya, bukan panjang, jangka panjang berusaha untuk kita semampu kita untuk berjuang untuk membiasakan diri, kebiasaan budaya yang positif pada baik. Oke, siap? Siap sekali? Siap. Oke. Terima kasih semuanya, mungkin sampai di sini aja materi pada hari ini tentang budaya kehidupan. Semoga bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita tutup dengan lagu sekali lagi kali dulu. Oke? Kasih 1, 2, 3. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu, kudus tiada batasnya. Semoga Tuhan memberkati kita sampai di rumah yang selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepada-Mu ya Tuhan atas proses pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini sungguh-sungguh dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam keluarga, baik sekolah maupun di masyarakat, terutama dalam berteman dengan siapa saja. Doa ini kami panjatkan dengan rantaran Kristus Tuhan dan antara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Sang Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat siang.